kegiatan inti pembelajaran kita yaitu gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah, setiap kelompok masyarakat mempunyai impian tentang masa depan yang ideal yang ingin diwujudkan. Impian masa depan otomatis terkait juga dengan figur pemimpin yang diharapkan. Misalnya dulu Indonesia mengalami penderitaan, tetapi ia berharap bahwa penderitaan itu berakhir. Akhirnya ia memilih Bapak Presiden Soekarno-Hatta sebagai pemimpin mereka, sebagai sosok yang melepaskan mereka dari penderitaan itu. Nah, maka pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang berani mengajak masyarakat melakukan perlawanan pada penjajah. Nah, di masa sekarang ini, impian terbesar adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Nah, pada saat Yesus memulai misi mewartakan kerajaan Allah, bangsa Yahudi di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, bangsa Yahudi ini selain ditindas oleh bangsa Romawi, mereka juga ditindas oleh bangsanya sendiri, terutama oleh raja-raja yang misalnya raja-raja boneka yang diangkat oleh para penjajah. Nah, situasi tersebutlah yang menyebabkan kemiskinan meluas, korupsi dan kriminalitas semakin banyak, dan munculnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan kelompok. Nah, dalam situasi tertindas seperti itu, muncullah tokoh-tokoh yang menawarkan diri sebagai seorang pemimpin dan mengusungkan masing-masing tentang impian masyarakat yang ideal. Nah, perbedaan paham ini menyebabkan impian mereka tentang kondisi masyarakat yang ideal terpecah-pecah sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh penjajah. Nah, sebelum kita mendalami pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dalam konteks masyarakat Yahudi pada zamannya, kita akan mendalami dulu bagaimana masyarakat Yahudi itu pada zamannya. Nah, pertama kita membahas terlebih dahulu latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Nah, yang pertama itu keadaan geografis, alam, kemudian keadaan ekonomi, nah kemudian keadaan politik, dan yang terakhir keadaan sosial budaya. Nah, paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi zaman Yesus ada 3, yaitu paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis, dan paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik, dan paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Nah, setelah kita melihat dari pemahaman masyarakat, nah kita akan mendalami lebih dalam paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus dalam Injil Lukas 10 ayat 1-11. Nah, dalam Injil Lukas ini mengatakan bahwa mewartakan dan menunjukkan kerajaan Allah merupakan misi kedatangan Yesus ke dunia. Yesus berkali-kali menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang kedua, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau sudah dekat. Nah, kemudian kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Nah, kerajaan Allah mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu ketika sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karyanya seperti pada gambar ini. Kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Nah, kerajaan Allah itu
sudah datang dalam bentuk buku, yaitu kitab suci. Ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Kemudian perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberikan tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sungguh-sungguh meraja. Nah, kita inilah yang sebagai penerus murid-murid Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada sesama kita.